Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok ya, Jumat, meneruskan yang tadi. Lalu saham yang akan kita bahas dalam video yang ini disesuaikan aja sesuai judul. Yang pertama, kita akan lihat dulu saham Antam hari ini turun lumayan dalam 2,76%, secara teknikal jebol support ya, agak mengkhawatirkan. Dan ini kelas di bawah 1420 loh. Jadi untuk saham Antam perlu hati-hati, misal besok langsung dibuka merah, mungkin ada potensi nutup gap ya. Pantau aja setelah misal di awal market merah ya, pantau aja setelah nyentuh harga di bawah 1390-an apakah ada tanda-tanda buat pullback naik atau enggak ya. Mungkin setelah nutup gap bisa dipertimbangkan kalau mau nyicil lagi di saham Antam, atau yang belum punya posisi dan mau beli saham Antam habis tutup gap ini mungkin bisa dipertimbangkan ya. Mengingat ya sentimennya sih sebenarnya ada bagusnya ya, pendapatannya naik dan ini harganya masih di bawah ya. Jadi resikonya kalau misal entry untuk saham Antam di harga saat ini ya semoga aja nggak terlalu dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam hari ini tanggal 29 Agustus asingnya keluar, tapi ya netnya lumayan banyak, 63M, agak ngeri ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk asingnya yang keluar tanggal 29 Agustus ada AK, YU, dan yang masuk YP, XL, SU, XC ya. Yang masuk itu didominasi lokal dan lokalnya pun juga didominasi broker-broker retail, sedangkan untuk asingnya yang keluar cukup banyak ya. Jadi hari ini untuk saham Antam didistribusi khususnya oleh asing. Hati-hati aja untuk besok ya, kalau masih turun ya seperti tadi. Dan buru-buru buat entry mungkin di awal market habis nutup gap di 1380-an, mungkin kalau bisa turun ke arah situ. Lihat bid overnya, ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau mau masuk. Mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Semoga aja ini sih semoga aja harganya ada yang jaga untuk besok ya, atau beberapa hari ke depan. Untuk supportnya secara Fibonacci lumayan dalam sih, ada di 1325. Jadi ya jangan buru-buru entry lah di awal market. Buat patokan aja resistennya ada di 1420. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau kita lihat untuk harga saat ini, risiko valuasi masih nggak mahal-mahal banget sih sebenarnya ya. Udah turun lumayan dalam, ditargetkan PBV 1,1 kali. Ya hitungannya murah. Jadi kalau mau masuk untuk jangka panjang ya disclaimer, tapi kalau untuk trading atau swing ya lihat momen lah, kira-kira bagusnya di harga berapa, apakah habis nutup gap atau kalau masih turun habis nutup gap besok jualannya masih cukup banyak distribusinya ya, tunggu aja di supportnya 1325. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA ini yang juga turun hari ini cukup dalam, 3,23% ke level 2400. Secara teknikal kemarin gagal breakout, hari ini turun ke area supportnya. Ini dekat area support ya, untuk supportnya 2380. Jadi untuk besok pantau aja level ini. Kalau bisa bertahan di atas itu ya potensinya konsolidasi seperti ini, sideways di range area 2380 sampai 2500 ya. Jadi kalau mau entry ini sih udah di area support ya, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Dan untuk target price-nya di 2500 mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy. Tapi kalau jebol di bawah 2380 ya jangan buru-buru buat average down lagi, karena supportnya lumayan dalam ya. Di harga saat ini sih sebenarnya masih cukup menarik ya untuk saham MDK ini kalau buat swing trading. Jadi ambil aja di area support, nanti target price-nya di dekat area resisten. Ini udah di area support ya, kalau besok mantul naik bertahan di atas supportnya ya kemungkinan bakal nguji resistennya lagi yang di 2500. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham MDKA secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 29 Agustus asingnya masuk cuman nggak terlalu banyak, 270-an juta. Kalau kita lihat transaksinya di sini untuk saham MDKA tanggal 29 Agustus didistribusi oleh MG ya. MG-nya versi lokal, jadi lokalnya pun ada yang distribusi. Untuk asingnya net sell
harga sahamnya turun. Untuk besok ya hari ini emang ada distribusi cuman nggak gede-gede banget. Jadi semoga aja besok dijaga ya untuk harga MTK itu di atas 2380. Pantau aja area supportnya itu sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTKA. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang tadi sempat hijau ya. Hitungannya harganya lumayan kuat sih untuk saham SMGR, bahkan tadi sempat mau uji resistennya lagi ke 4130 untuk harga tertinggi hari ini, cuman masih belum bisa breakout, malah ditarik turun lagi ya. Menjelang close market juga dibanting turun ke level 4020. Sama dengan harga penutupan yang kemarin. Kalau kita lihat untuk transaksinya SMGR hari ini tanggal 29 Agustus asinya masih masuk loh, bahkan lumayan banyak 30 eman lebih. Jadi asinya belum keluar di saham MTKA ketika harganya di bawah dan laporan kuartal 3-nya agak mengecewakan, tapi buat asing masih terus masuk ya di saham SMGR ini. Sektor properti udah mulai rebound, jadi semoga aja semen juga bisa mengikuti ya. Konstruksi properti konstruksi udah lumayan tinggi sih, cuman semen aja ini yang masih di bawah. Kalau kita perhatikan di sini tanggal 29 hari ini ada yang akumulasi yaitu ZP ya, ZP-nya versi asing. NetP 33,8 M, selain ZP ada AKU yang juga masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya net sell, aslinya ada yang akumulasi. Harga sahamnya masih berada sedikit di bawah atau sideways sedikit di bawah resistennya 4150. Ya untuk skenario-nya sih mudah-mudahan seperti ini ya, sideways dulu sedikit di bawah resistennya ini. Kalau emang udah waktunya breakout, selama aslinya nggak distribusi lagi aja dengan jumlah yang banyak, kemungkinan masih bisa breakout sih, mudah-mudahan ya dalam waktu dekat. Kalau berhasil breakout di atas 4150-an setelah Fibonacci, resisten selanjutnya lumayan tinggi ada di 4600. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham SMGR. Lihat transaksi hari ini mungkin masih sideways sedikit di bawah resistennya ya. Kalau IHSG nggak terlalu bagus, cuman kalau IHSG hijau ya semoga aja SMGR ini bisa breakout. Kita lihat aja sih untuk besok. Kalau untuk investasi, entry di harga saat ini nyicil-nyicil juga nggak terlalu masalah. Secara valuasinya juga masih belum terlalu mahal ya, malah cenderung murah. Secara teknikal juga masih di area bottomnya ya. Jadi untuk resisten kuatnya ya masih di 4150-an ini kurang lebih ya, nggak pas di area sini sih, di 4150, cuman ya kurang lebih di area sini. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini turun cukup dalam. Setelah kemarin naik, hari ini BRPT turun 4,20% ke 1140. BRPT ini pasti di area supportnya ya, 1140. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya BRPT hari ini tanggal 29 Agustus untuk aslinya net sell sebanyak 25,4 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BRPT hari ini tanggal 29 Agustus secara keseluruhan ini kelihatan sekali didistribusi ya oleh BK, CP, MG. Hati-hati, BK-nya versi asing, CP-nya versi lokal, MG-nya versi lokal. Lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell lumayan banyak. Jadi untuk trading scalping sih untuk besok di awal market jangan buru-buru entry ya. Lihat situasi marketnya dulu, lihat bid overnya. Takutnya kalau masih di kamera di awal market dan distribusinya lumayan gede, ada kemungkinan untuk BRPT akan uji supportnya lagi yang di 1100. Mungkin kalau langsung merah jebol 135 ya, tunggu aja dekat-dekat 1100. Mungkin kalau mau entry pantau aja level ini ya, ketika berada di area sini apakah ada tanda-tanda mau naik, ada yang cekat ke atau enggak. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRPT. Tapi kalau langsung hijau kan siapa tahu ada yang langsung nge-HK. Resistennya ada di 1170. Oke, itu untuk saham BRPT. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham brand.
Dan hari ini tanggal 29 Agustus masih hijau, bahkan tadi sempat breakout, mencoba breakout ya, sempat nyentuh level 10.975 tapi ditarik turun lagi ya. Jadi setelah nyentuh harga tertingginya ada seller cukup kuat, harga sahamnya turun sampai ke 10.400-an. Cuman masih surplus sih. Untuk harga saat ini support resistennya masih sama seperti kemarin, supportnya di 10.050 dan resistennya di 10.700. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Brand hari ini tanggal 29 Agustus aslinya masuk lumayan banyak, 120,5 M, dan hitungannya hari ini cukup ramai ya untuk saham Brand, cukup liquid. Kalau kita lihat lebih detail hari ini ada BK versi asing yang masuk, BK, AK, ZP, CC ya, lumayan banyak bergerak asing masuk, tapi yang keluar juga paling banyak asing sih, jadi transaksinya didominasi oleh asing ya. Yang keluar DP, YO, RE. Kalau kita lihat sih secara keseluruhan, secara nilai asingnya lebih banyak yang masuk, netbuy, transaksinya didominasi oleh asing, dan kemungkinan yang bikin Brand masih hijau dalam jaga harga itu BK ya, kita sering ikuti. Untuk BK ini emang cenderung jaga harga di saham Brand. Untuk lokalnya sendiri ya sebagian masuk, sebagian keluar sih, cuman yang keluar didominasi sebagian retail keluar sih. Untuk besok kalau lihat BRPT juga turun cukup dalam, mungkin ini di tengah-tengah juga agak nanggung sih ya. Kalau mau trading scalping, amannya nunggu dekat area support atau nunggu konfirmasi breakout aja sih. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Lihat aja besok, kalau langsung merah tunggu di supportnya 10.050, cuman kalau langsung hijau target price-nya di 10.700. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham Brand. Kembali ke disclaimer. Terus selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini ditutup surplus sih, cuman kurang bagus ya untuk candlenya, untuk polanya hari ini. Tadi sempat naik cukup tinggi, nguji resistennya lagi, nguji resisten di 10.190 untuk harga 10.200 ya, harga tertinggi hari ini itu di area resistennya, tapi belum breakout, malah turun lagi close di 9450 ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah sempat taking profit di pucuk di resisten ya lumayan ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya, untuk saham Cuan hari ini tanggal 29 Agustus asingnya masuk lumayan banyak, 160,2 M. Kalau kita lihat siapa yang masuk Cuan, apakah BK? Untuk asingnya ada YU, AK, BK-nya enggak masuk sini, cuman enggak terlalu banyak, 2,9 M aja. YU ya 100% transaksinya buy di saham Cuan, nilai transaksinya 69,2 M dan netbuy 69,2 M juga. Untuk AK netbuy lumayan banyak, 65 M, BP 100% buy 17,3 M. Untuk lokalnya sendiri di distribusi lokal ya, jadi hari ini yang bikin Cuan turun setelah nyentuh harga tertingginya kemungkinan ini DX. Kalau kita perhatikan DX hampir seluruh transaksinya jualan ya, dan nilainya cukup gede, 119,6 M, transaksinya 120,5 M. Jadi distribusi besar-besaran hari ini DX di saham Cuan ya, lumayan ya, hampir seluruh transaksinya jualan lah. Jadi untuk besok mungkin kalau masih turun ya semoga aja bisa mantul naik seperti ini. Cuman kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau trading scalping di saham Cuan, kan volatilitasnya masih cukup tinggi ya. Jadi buat patokan aja resistennya masih di 10.200 dan supportnya di 9.100. Oke, itu untuk saham Cuan. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini naik lumayan tinggi, 13% lebih ya, masih hijau. Open gap atas di awal market, turun dikit ngegas naik, ninggalin gap up sih, cuman secara technical resistennya masih di 13.500-an. Kalau lihat trennya secara technical bullish ya, masih cukup ramai juga 2 hari terakhir ini. Kalau kita lihat siapa yang masuk dan yang keluar di sini,
Untuk saham PTRO hari ini tanggal 29 Agustus asingnya masuk 5,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, PTRO hari ini tanggal 29 Agustus secara keseluruhan malah ada yang distribusi, cuman yang distribusi ini asing ya, ada yang distribusi asingnya yaitu YU. Hati-hati, YU 100% jualan di saham PTRO, dan yang nampung CCAKBK. Untuk lokalnya sendiri MG jualan 10 eman lebih, dan yang nampung LGSS dan sebagian retail juga masuk di saham PTRO. Perlu hati-hati sih sebenarnya kalau mau trading profit lebih dari 3-4% amannya diamankan aja sih. Kalau mau entry agak beresiko, tapi buat teman-teman yang udah terbiasa trading di saham-saham seperti ini, pola-pola seperti ini, juga semoga aja bisa dapat cuan ya untuk besok kalau misal masih naik di awal market. Patokan aja resistennya ada di 13.500 ya. Kalau di area resistennya ini udah berat buat breakout atau udah profit lumayan, yang udah trading ambil posisi di awal market, ya amannya diamankan aja sih. Tapi disclaimer ya, hati-hati juga, bukannya menyarankan buat masuk ya, karena resikonya lumayan dalam kalau turun. Supaya ada di 9.900. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham PTRO. Kalau mau entry harga nggak saya prediksi, jangan ragu buat diantisipasi aja. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ABMM ini yang masih naik tadi ya, sempat naik cukup tinggi, cuman di sesi kedua atau kok lupa ya, tadi turun lumayan dalam sampai ke 4.700an lagi. Mencoba breakout, mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit ini di resisten tadi kan nyentuh resistennya 5.550, mencoba breakout di atas itu gagal, langsung dibanting turun ya. Secara keseluruhan masih surplus sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, siapa yang jualan di pucuk atau siapa yang jadi market makernya hari ini di saham ABMM tanggal 29 Agustus aslinya masih naik B25 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 29 Agustus yang jualan YP, yang nampung BKAK ya, yang BKAK-nya versi asing, YP-nya versi lokal. Jadi lokalnya net sell, aslinya net buy. Untuk lokalnya yang masuk sebagian retail XL, XC masuk ya. Kalau kita lihat XL, XC, CP average buy-nya ada di 5.100-an, 5.120-an ya. 5.000, wow, nyangkut di atas ini ya. Ini agak 5.100-an ya. Di sini sih nggak di atas banget ya, di sini ya. Harusnya kalau entry di area sini dan udah floating profit lumayan. Untuk saham-saham seperti ini yang volatilitasnya cukup tinggi dan harganya udah di pucuk, yang mending diamankan aja ya. Udah profit di atas 3-4% ya. Takutnya kalau tiba-tiba turun seperti ini, istilahnya naik cukup tinggi kan sayang ya, kalau nahan floating loss dan nyangkut di harga atas itu agak kurang enak ya. Untuk besok sih mengingat aslinya masuk ya, semoga aja masih bisa digoreng naik, cuman hati-hati aja ya kalau turun. Supaya lumayan dalam, ada di 4.170-an 80-an. Oke, itu untuk saham ABMM. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GEMS ya. Ini juga mirip-mirip polanya ya, habis naik cukup tinggi turun. Volatilitasnya cukup tinggi untuk saham GEMS hari ini, tentu area support juga sempat mendekati resistennya yang di dekat 19 ribuan ya. Harga tertinggi hari ini 18.800 dan harga terendahnya harga tertingginya 18 ribuan, 18.800 ya, dan harga terendahnya 13.000 loh. Jadi volatilitasnya cukup tinggi untuk saham GEMS ya hari ini. Harganya juga ada di pucuk. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 29 Agustus aslinya net sell 11 eman lebih. Kalau kita lihat siapa yang nyangkut di harga atas,
Ya ini yang masuk paling banyak SQ 3,9 M, kemudian disusul XL, NI, XC ya. XC, NI, XL. Yang keluar CP, AKLG. Lihat transaksi hari ini kurang bagus didistribusi oleh CP. Market maker utamanya juga XL, XYP sih. Mereka pada scalpingan ya. Cuman kasihan ini yang nyangkut di harga atas. Untuk X ini yang nyangkutnya di average 17 ribuan loh. Ini close-nya di 415 ribuan. Floatingnya lumayan dalam ya. Lihat transaksi hari ini, mungkin untuk besok pantau aja level ini 1600, 16.250. Dari sinilah agak susah ini, nominalnya cukup banyak ya. 16.250 itu area resisten terdekatnya. Lihat apakah bisa breakout lagi di atas itu atau enggak ya. Cuman kalau nggak bisa breakout malah turun ya, hati-hati, supaya lumayan dalam. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham games ya. Lihat aja besok. Bisa breakout enggak? Kalau nggak bisa breakout, sebenarnya ya gimana ya, untuk saham-saham seperti ini emang ini sih antara resiko dan potensinya sama-sama gede ya. Hati-hati aja sih kalau belum nggak bisa breakout lagi di atas 16.250 ya untuk besok. Oke, mungkin seperti itu sih buat yang nyangkut. Saran saya sih jangan kebanyakan average down aja sih. Yang udah floating profit nggak dasarnya pasang trailing stop kalau floating profitnya lumayan tinggi. Cuman kalau untuk scalpingan ya nggak saya prediksi, jangan ragu buat diantisipasi aja. Oke, itu untuk saham games. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek BSSR yang hari ini naik lumayan tinggi, bahkan tadi sempat nyentuh resistennya. Mungkin buat teman-teman yang sempat taking profit lumayan ya. Kemarin dijaga di area support, misal ambil di bawah dan taking profit di sini ya. Ya gede sih profitnya. Target price-nya udah kecapek. Untuk besok sih coba kita lihat dulu untuk transaksi hari ini. Untuk saham BSSR hari ini tanggal 29 Agustus, asingnya net by 6,9 M-an. Kita lihat yang masuk siapa. BSSR hari ini tanggal 29 Agustus. Tanggal 29 Agustus. Yang masuk CCDR, yang keluar XL. Retailnya keluar loh ini di saham BSSR. Jadi untuk besok ya semoga aja bisa nguji resistennya lagi ya. Kalau belum bisa breakout, yang udah floating profit ya nggak ada salahnya buat diamankan sih. Buat teman-teman yang mau entry di harga saat ini 4880 ya amannya buat trading aja ya untuk saham BSSR. Kalau untuk investasi agak telat sih, bukan agak telat sih, agak beresiko juga ya kalau turun. Soalnya ini udah di atas juga sih. Ya mungkin lihat aja sih untuk besok. Kalau langsung hijau target price-nya di 5.000-an, ini 5.025 ya. Cuman kalau merah ya jangan buru-buru buat entry, soalnya spotnya lumayan dalam, masih di 4.480. Mungkin seperti itu ya. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih naik sih, nguji resistennya. Kalau nggak naik mungkin akan sideways dulu, mungkin bentuk candle kecil ya, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini masih bertahan di atas sih, candlenya merah. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah asingnya masih masuk di saham Adaro? Hari ini tanggal 29 Agustus asingnya masuk 10,2 M, masih masuk. Kalau kita lihat dari awal minggu ini kadang masuk kadang keluar ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk hari ini aja, tanggal 29 Agustus secara keseluruhan untuk saham Adaro
eh yang masuk CC, yang keluar BGU. Untuk transaksinya didominasi lokal ya. Untuk lokalnya jualan YUNIIF versi lokal keluar, yang nampung untuk asnya SSBK. Ya mungkin untuk saham Adaro kalau lihat transaksi hari ini nggak, yang masuk sama yang keluar juga nggak terlalu beda jauh. Mungkin untuk polanya masih ini sih, masih cenderung sideways ya untuk besok. Candlenya volatilitasnya nggak terlalu tinggi, mungkin polanya masih sama seperti beberapa hari terakhir seperti ini. Pantau aja area supportnya kalau turun di 3420, kalau misal di area sini ada cek harga, misal turun ya itu kesempatan buat entry, nanti target price-nya di 3720-an ya. Tapi kemungkinan lihat transaksi hari ini sih mungkin ya masih sama sih untuk polanya ya. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate. Untuk saham Adaro hari ini tanggal 20 Agustus udah, dan bagus sih ya, positif ini. Dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin naik, dibandingkan kuartal 1 tahun ini juga naik. Secara pendapatan untuk saham Adaro positif, jadi harganya udah di atas sih ya. PB-nya 0,9. Mungkin nunggu 0,7 ya baru kalau mau entry untuk jangka panjang. Kalau untuk trading swing sih disclaimer, untuk yang penting antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi atau jebol support ya, perlu diperhatikan juga sih. Oke, mungkin seperti itu aja sih, pantau supportnya 3400-an, semoga nggak jebol di bawah ini. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Dan disclaimer, terima kasih.